pra-peradilan tidak diterima oleh majelis hakim. Dari kacamata hukum, apakah ini adalah keputusan yang sudah sangat tepat yang disampaikan oleh hakim? Ya, kalau menurut saya sudah tepat ya, karena pra-peradilan itu adalah kontrol di pra-adjudikasi. Sedangkan yang diajukan Dr. Tifa ini sudah masuk adjudikasi. Sehingga begitu masuk perkara itu kemarin dinyatakan gugur atau tidak dapat diterima. Gugur itu artinya bahwa Dr. Tifa sudah tidak mempunyai legal standing lagi, Mas. Dalam konteks hukum, tidak diterima itu artinya tidak dipertimbangkan karena sudah dinyatakan gugur. Lain kalau ditolak atau diterima. Kalau ditolak berarti isi materi pra-peradilan dipertimbangkan. Diterima berarti dikabulkan, ditolak tidak dikabulkan. Tidak diterima, tidak masuk materi pra-peradilan. Karena Dr. Tifa sudah tidak mempunyai legal standing di dalam pra-peradilan terhadap pra-adjudikasi. Karena sudah masuk pokok perkara. Dalam konteks pasal 75 dikatakan bahwa ketika pokok perkara sudah disidangkan, maka pra-peradilan dinyatakan gugur. Nah, disitulah maka dinyatakan tidak dapat diterima. Oleh karena itu, dalam kasus ini, Dr. Tifa tinggal melanjutkan dari proses terhadap perlawanan kembali. Bisa. Ya. Apa perlawanan kembali terhadap surat dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum dalam perbaikan dakwaan yang dinyatakan kabur. Itu Mas Aditya. Baik, tadi ketika disampaikan ingin melakukan judicial review ke MK, langkah yang dilakukan Dr. Tifa ini dari kacamata hukum seperti apa? Ya, bagus. Karena memang betul di dalam pasal 75 ayat 4 dikatakan ketika suatu perlawanan kedua, perlawanan pertama kan dinyatakan diterima, kemudian dinyatakan dakwaan gugur. Dakwaan dinyatakan gugur, artinya dinyatakan nol kembali. Lah kemudian kan penuntut umum membuat dakwaan kembali sebagai alternatif dalam penyelesaian itu. Lah dalam hal seperti ini maka terhadap dakwaan yang sudah diperbaiki kembali oleh penuntut umum, pemohon ya Dr. Tifa itu mengajukan perlawanan kembali atas koreksi surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum. Nah, dengan demikian nanti itu akan diputus pada akhir putusan. Memang pertanyaannya gini Mas Dida, ketika itu suatu perlawanan dinyatakan cacat atau dinyatakan dakwaan mungkin dinyatakan obskur kembali, apakah dalam putusan akhir itu memberikan suatu putusan dinyatakan obskur? Kan tidak. Artinya sebagai ketika diterima dalam perlawanan itu diputus akhir, berarti dengan pokok perkara. Ini memang obskur menurut saya. Jadi kalau sampai Dr. Tifa mengajukan ke MK sebagai bentuk kepastian dalam penyelesaian itu, saya kira bagus. Artinya permohonan di pasal 75 ayat 4 itu berarti ya hanya sia-sia. Toh akan diputus pada akhir, padahal sudah masuk pokok perkara. Pertanyaannya, bagaimana kalau ternyata dakwaannya kabur lagi? Kan itu Mas, kira-kira seperti itu. Saya baca jalur pikiran Dr. Tifa. Baik, ini sebelum kita masuk ke pokok perkara atau sidang dakwaan, Dr. Tifa juga akan mengajukan pra-peradilan yang kedua. Ini tentang masalah penerapan pasal yang dianggap, ini pasal siluman nih, yang ditambah-tambahkan nih. Bagaimana, Prof? Ya, tentang ini, lah ini yang terjadi. Kan ini kan sudah masuk pokok perkara, menurut saya gitu. Jadi kalau sudah masuk perkara, memang di sini kayaknya strateginya lebih tepat Dr. Roy Suryo terus belum selesai mengajukan terus. Lah, dalam hal ini perkara sudah masuk, padahal di situ ada suatu pasal-pasal yang memang menurut pemohon tidak pas. Lah, ini kan sudah masuk perkara, sehingga saya kira juga nanti dinyatakan, loh ini sudah masuk perkara, sehingga tinggal menguji ketika pasal-pasal itu tidak pas dalam suatu pemeriksaan. Tampaknya Dr. Tifa sudah tinggal masuk penyelesaian perkara, tapi Roy Suryo belajar dari Dr. Tifa sebelum pokok perkara terus mengajukan pra-peradilan sebagai bentuk benteng sebelum masuk perkara. Ini bagian strategi Mas. Jadi kayaknya Dr. Tifa agak sedikit keduluan sehingga lanjut pokok perkaranya. Begitu. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke sidang pokok perkara. Lalu apa yang harus disiapkan baik itu dari kubunya Dr. Tifa dan juga dari jaksa penuntut umum? Ya, sekarang kalau sudah masuk perkara itu bisa masuk pembuktian. Nah, di dalam pembuktian disinilah nanti dalam hal pertama kali diperiksa, kalau sudah masuk pembuktian, pelapor Pak Jokowi harus hadir terhadap perkara tersebut. Ini yang ditunggu-tunggu. Karena ini ada delik aduan dan delik umum. Terhadap delik aduannya,
pengadu harus hadir. Apakah betul perkara ini terhadap adanya suatu rasa rendah diri, rasa hina, terhina-hinanya dan sebagainya. Karena sebelum masuk perkara, pengadu itu harus dihadirkan apa yang menjadikan pemikiran, apa yang menjadikan rendahnya, apa yang hina atas ucapan Dr. Tifa. Setelah itu baru masuk bukti-bukti yang lain terhadap apakah bukti IT atau bukti ucapan atau bukti-bukti lain di dalam penuntut umum untuk mengajukan suatu pemeriksaan. Jadi di sini langkah yang paling pertama adalah seberapa besar nanti penuntut umum mewajibkan hadirnya pengadu dalam suatu pemeriksaan. Ya, baik, Prof. Hipnu. Ketika berbicara gini, kalau kita ngomongin statement dari Pak Jokowi menyatakan siap hadir. Tapi kalau ternyata Pak Jokowi tidak bisa hadir ketika berbicara soal delik aduan, ini akan seperti apa proses hukumnya dalam sidang dakwaan ini? Ya, prinsip peradilan pidana adalah public hearing. Mendengar tersangka, mendengar terdakwa sebagai bentuk equal. Sehingga dalam hal ini sebagai bentuk mengadu, wajib hukumnya hadir dalam suatu persidangan. Sehingga kalau sampai suatu pengadu tidak hadir, berarti pengadu tidak punya tanggung jawab. Berarti dalam hal seperti ini, seperti kasus-kasus yang lain, dinyatakan perkara tidak dilanjutkan. Begitu Mas kira-kira. Baik. Baik, tadi satu kita berbicara delik aduan, kemudian pasal lain. Ini apa yang dapat kemudian diteruskan, Prof? Ya, menarik ini. Kan ada yang delik aduan, ada yang delik umum. Kalau yang terkait delik umum, ya tanpa pengadu, itu bisa jalan. Ya. Kan itu. Ini kan memang permasalahannya ada campur, ada yang delik aduan, ada yang delik umum kaitannya dengan undang-undang IT. Berarti dalam hal seperti ini terhadap delik aduan mungkin tidak diteruskan kaitannya pencemaran nama baik. Kalau tapi tidak datang. terkait dengan undang-undang IT itu masuk kualifikasi delik umum, mungkin dilanjutkan. Disitulah nanti hakim akan memilah sebetulnya mana yang paling dominan dalam kasus ini. Tapi paling tidak karena ini suatu kasus tersebut, pengadu wajib hukumnya untuk hadir sebagai bentuk pertanggungjawaban atas aduan yang sudah disampaikan pada penegak hukum. Baik, ini kita masih berbicara soal perandaian. Kalau pada opsi Pak Jokowi betul-betul datang untuk delik pengaduan ini, berarti sidang ini tetap dapat berlanjut dong? Oh iya, kalau Pak Jokowi hadir, datang, berlanjut, berarti tinggal masuk pembuktian. Di mana penuntut umum membuktikan dan tergantung nanti juga penasihat hukum juga membuktikan. Disinilah nanti akan ramai karena pembuktian ini adalah pembuktian yang dulu di dalam KUHP lama itu tertutup, sekarang terbuka. Artinya penasihat hukum pun juga bisa mengajukan bukti-bukti lain, termasuk pengujian-pengujian lain sepanjang bukti itu diperoleh dengan sah dan akan dinilai dalam suatu persidangan. Itu yang menarik, Mas. Baik. Nah ini ketika berbicara soal Dr. Tifa tidak setuju dengan adanya pasal yang disampaikan oleh pihak jaksa. Ada pasal yang dianggap menggunakan sebagian menggunakan KUHP lama, kemudian sebagian menggunakan KUHP baru. Ini kan yang kemudian di pra-peradilan kedua ini sedang diajukan. Bagaimana terus jalannya persidangan ini dapat berjalan dengan baik ketika masih ada proses pra-peradilan? Ya, tadi saya katakan terhadap permohonan pra-peradilan terhadap pokok perkara ini sudah gugur, kan gitu kan. Sedangkan terhadap pasal-pasal yang sedang diajukan di dalam suatu perkara ini, nanti domain hakim yang akan melihat apakah pasal ini relevan, apakah pasal ini jelas terhadap bukti. Karena dalam suatu penentuan pasal itu juga harus didukung dengan bukti-bukti yang dilakukan oleh penuntut umum. Relevan atau tidak? Ini, kalau tidak relevan, berarti pasal yang didakwakan tidak mempunyai kualifikasi. Berarti kalau tidak mempunyai kualifikasi, berarti tidak terbukti. Sebaliknya, kalau memang pasal yang dijual ada kualifikasi, ada bukti, dinyatakan terbukti. Disitulah sebagai bentuk dalam rangka sebagai alternatif, namanya dakwaan mungkin alternatif, terhadap dakwaan primer atau sekunder, atau subsidiar yang lainnya. Disitulah yang terjadi dalam pasal-pasal yang diajukan oleh penuntut umum dalam perkara ini. Memang kalau dinyatakan pemohon terkait dengan selundupan ya bisa sah saja. Makanya disitulah nanti pembuktian dilakukan. Relevan ada. Kalau tidak relevan, saya kira potensi Dr. Tifa untuk bisa mempertahankan dalam kasus seperti ini. Baik. Lalu dalam delik aduan maupun delik umum, apa yang harus dilakukan oleh Dr. Tifa untuk dapat mematahkan dakwaan yang disampaikan oleh JPU dalam pokok perkaranya? Ya, kalau sudah masuk di persidangan, sudah tidak bedakan delik umum atau delik aduan. Baik. Karena sudah selesai terhadap pihak-pihak yang mengadukan. Sekarang tinggal pertama membuktikan bagaimana penuntut umum bisa membuktikan atas fitnah tadi, atas pencemaran nama baik tadi,
dan fitnah itu terkait dengan ijazah, dimungkinkan nggak nanti harusnya seorang penuntut umum ataupun penasihat hukum juga diberikan kesempatan atas barang yang difitnahkan tadi. Ya. Karena dalam pasal fitnah itu diberikan kesempatan keluar pemohon dalam ini penasihat hukum terdakwa diberikan kesempatan untuk membuktikan bahwa apa yang dinyatakan terhadap ijazah itu benar, gitu Mas. Itu yang dilakukan. Sehingga kalau dinyatakan itu salah, baru masuk pokok berikutnya. Disitulah bedanya antara pencemaran baik itu menyangkut masalah pribadi, kalau fitnah terhadap suatu barang. Lah barang itu harus diberi kesempatan untuk diuji. Nah disinilah saya kira nanti penuntut umum penasihat hukum melakukan uji terhadap benda yang dijadikan fitnah tadi. Baik, dengan kondisi pra-peradilan ini tidak diterima saat ini, apakah posisi Dr. Tifa ini semakin berat atau persidangan pokok perkara ini justru malah bisa berjalan dengan fair? Karena kan orang pengen lihat pokok perkaranya sudah dipersidangkan saja. Ini kan publik menantikan itu sebetulnya. Ya, kalau kita lihat dalam suatu sistem peradilan pidana, kita justru pengennya segera suatu penyelesaian pokok perkara. Karena persidangan itu ada suatu asas, namanya hukum itu harus selesai. Litis finire operate. Jadi kalau kita lihat sidang itu muter terus dalam suatu pra-peradilan, kapan penyelesaiannya? Padahal Baik. itu masa pokok perkara. Bahkan pokok perkara diselesaikan. Disitulah saya kira suatu penyelesaian itu hukum ada selesainya. Sehingga kalau dalam Dr. Tifa ini dalam kacamata sistem peradilan pidana, saya kira bagus untuk segera memastikan bahwa terbukti atau tidak, sah atau tidak, terbukti fitnah atau tidak. Itu yang kita inginkan. Sehingga tidak terjadi adanya suatu muter terus yang menjadikan kesempatan hukum untuk menjadikan suatu permohonan pra-peradilan. Baik.